Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya. Dan tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat ibu guru dan teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membahas dengan tema pendidikan. Pada suatu hari ada anak yang mendapat ranking di kelasnya dan anak tersebut mendapat ranking 3 loh. Tapi lantaran mendapatkan pujian dari orang tuanya, anak tersebut itu malah mendapatkan kemarahan dari orang tuanya karena anak tersebut mendapat ranking 3 dan bukan ranking 1, dan ini memicu kekecewaan dari orang tua tersebut. Orang tua yang seperti inilah juga yang biasanya menghancurkan masa depan anaknya, karena dengan hal yang seperti ini bisa saja anak tersebut menjadi trauma dengan pembelajaran. Trauma belajar ini biasanya terjadi itu karena anak-anak tertekan sehingga menjadi trauma belajar atau takut dengan ilmu pengetahuan. Trauma belajar ini biasanya disebabkan itu karena ya dari tekanan akademis yang berlebihan serta tekanan dari orang tua yang melihat kesuksesan anaknya melalui angka-angka, nilai-nilai ataupun ranking-ranking, yang dimana biasanya ini tuh sudah paten gitu di Indonesia tuh udah harus ada gitu ranking-ranking tuh, padahal mah nggak penting juga kan. Trauma belajar ini bahkan dapat menghambat kemampuan anak-anak itu untuk berinteraksi belajar secara efektif di lingkungan pendidikan, karena anak-anak tersebut sudah terdoktrin kalau belajar tuh rasanya capek, rasanya merasa terbebani gitu, di pundak tuh kayak ada setan berat banget pokoknya. Ya itulah yang dirasakan anak-anak yang trauma dengan pembelajaran. Biasanya juga trauma belajar ini disebabkan karena anak-anak tersebut tidak tahu apa faedahnya jika anak tersebut mempelajari ini, mempelajari itu. Ya dimana ini anak-anak tersebut itu mengalami kekurangan motivasi gitu. Ya, bagaimana kita ingin memotivasi seseorang kalau orang tersebut tuh tidak tahu ini faedahnya apa, itu faedahnya apa ya. Jadi begitu. Jadi saya berharap, menurut saya setiap pembelajaran itu harus diberitahu ini faedahnya apa dan kegunaannya apa untuk di masa depan nanti. Jadi mungkin dengan itu anak-anak menjadi tertarik dalam pembelajaran. Dan kalaupun mungkin memang tidak tertarik, mungkin itu memang bukan minatnya. Menurut saya juga ulangan di kelas 1 SD itu menurut saya itu tidak relevan, karena meskipun dapat ada ulangan juga, itu seharusnya tidak ada yang namanya ranking. Papan ranking itu seharusnya tidak ada. Yang dimana dengan adanya papan ranking itu anak-anak tuh menjadi seperti membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan orang tuanya juga ikut membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain gitu. Orang tua merasa anaknya tuh tidak pintar jika anaknya tersebut mendapat ranking di bawah. Ya jadi ya ada juga anak-anak yang trauma belajar itu biasanya ciri-cirinya kalau ada gurunya sakit itu malah senang, gurunya nggak datang, gurunya ada rapat itu malah hore. Apalagi kalau ada guru yang sakit di rumah sakit, itu malah alhamdulillah semoga lebih lama lagi di rumah sakit. Nah, itu juga salah satu penyebab salah satu dari traumanya dengan pembelajaran, traumanya dengan guru-guru. Ya, mereka tuh takut dengan pembelajaran tuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.